Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan tentang daerah ideal utama yaitu daerah Euclid. Tapi di sini kita sama-sama ini ya. Jadi motivasinya itu sebenarnya sama-sama dari Z. Tapi di sini kita melihat dari sudut pandang lain yang akhirnya nanti juga bisa kita lihat hubungan antara keduanya kan. Oke, langsung saja. Jadi kalau kita punya di Z ya kan, di Z terhadap penjumlahan dan perkalian ya, kita punya ini nilai mutlak ya. Jadi nilai mutlak dari suatu bilangan bulat itu maknanya apa? Ya dia akan sama dengan dirinya sendiri kalau nilainya dia tak negatif. Kalau dia negatif bagaimana? Jadi minusnya kan. Yang artinya apa? Kita punya suatu fungsi ini dari ini tadi di Z ya ke ini Z yang tak negatif kan. Jadi di situ punya beberapa sifat lagi, yaitu apa? Pertama adalah kalau kita punya dua elemen tak nol di Z, ya kan? Di Z loh sekali lagi ya, bukan di R ya. Nah, kita punya mutlak dari ini N1 pasti tidak akan lebih dari mutlak dari N1 kali N2. Ini jelas ya. Karena posisinya itu kan N2 itu kan lebih dari sama dengan 1 kan. Jadi ya kita punya ini. Dan yang kedua adalah ketika kita punya dua elemen di Z, nah N2-nya yang tidak boleh 0 ya di sini ya. Kita bisa buat ini algoritma pembagiannya kan. Jadi kita punya N1 ini dapat dinyatakan dalam Q N2 plus R, di mana nilai mutlak dari R-nya ini nilainya kurang dari N2-nya ya. Jadi lagi-lagi kan pembaginya ini tidak boleh 0 ya. Dan sisanya ini kita buat, kita paksa dia kurang dari pembaginya. Tapi di sini ya kasusnya karena kita bawa ke yang positif kan, jadi kita pakai nilai mutlak tadi ya. Atau R-nya sama dengan 0, ini kan ya sama ya, sisa kan. Jadi kita gunakan sifat itu dan sifat ini kita coba perumum di kasusnya di ring ya. Jadi di situ tadi kan kita punya nilai mutlak ini sebagai fungsi. Fungsinya dari mana? Dari Z ke sini kan. Nah, kita juga pertama ya harus definisikan fungsi dulu. Fungsinya dari mana ya? Dari sini, dari himpunan ini ya, dari kalau kita punya R-nya ini daerah integral, jadi himpunan yang isinya setiap elemen tak kosong di R. Ini kita petakan ke Z tak negatif ya di sini ya. Jadi isinya ya dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Dan fungsinya ini kita sebut fungsi valuasi Euclid jika kalau di sini kita punya apa? Nilai mutlak dari N1 kurang dari sama dengan nilai mutlak dari N1 N2 untuk setiap ya dua elemen tak 0 di Z. Berarti kalau Z-nya kita ganti dengan R, nah make sense kalau kita buat definisi V ini R1 kurang dari sama dengan VR1 R2 kan. Dan yang kedua, kita lihat dari sini kan. Jadi kita benar-benar mengganti fungsinya ini jadi lebih umum dan Z-nya ini kita ganti dengan daerah integral. Idenya sama persis dari situ ya. Nah, contohnya apa? Pertama yang pasti Z kan. Dengan ya fungsinya kita ambil ini nilai mutlak. Jadi itu jelas ya. Karena kan itu yang kita tiru kan. Nah, yang kedua misalkan kita punya F-nya lapangan. Jadi lapangannya ini kita definisikan fungsinya. Jadi Px ini kita bawa ke derajatnya Px. Derajat dari suatu polinom itu kan ya bulat ya. Nah, jadi jelas jadi di sini dan derajatnya juga bisa 0 kan. Kita punya pemetaan dari ini ke sini kan. Nah, bisa kita tunjukkan fungsi kita ini merupakan fungsi valuasi Euclid. Itu tidak sulit ya. Hanya pakai definisi inilah perkalian polinom kan. Jadi kita punya kan derajat dari polinom itu
ya dibandingkan dengan jadi PX sama GX ya. Jadi derajat dari PX itu pasti kurang dari atau sama dengan derajat PX kali GX. Nah, itu memenuhi yang pertama kan. Terus yang kedua, ya pasti bisa dibuat ini pembagiannya kan. Jadi jelas dia merupakan fungsi valuasi Euclid, fungsi ini ya. Dan nah ini secara umum ternyata di daerah integral itu tidak selalu dapat dibuat fungsi valuasi Euclid. Jadi ya secara umum dia tidak berlaku. Tapi ada yang iya kan. Nah, kita definisikan daerah Euclid seperti ini. Jadi suatu daerah integral R itu kita sebut dengan daerah Euclid kalau kita dapat menemukan fungsi valuasi Euclid pada R ini. Jadi kita tahu apa? Kita tahu ya Z ini daerah Euclid dan polinomial ini atas lapangan dia juga merupakan daerah Euclid. Bagaimana dengan sifatnya? Nah, tadi kan sudah sempat saya singgung ya hubungan antara daerah Euclid dan juga daerah ideal utama kan. Jadi kita punya setiap daerah Euclid pasti merupakan daerah ideal utama. Padahal definisinya tadi kan berbeda jauh ya. Jadi cara mendefinisikannya kan pendekatannya berbeda. Tapi ternyata bisa dicari hubungannya. Nah, bagaimana dengan buktinya? Kita mau menunjukkan R-nya ini daerah ideal utama dengan modal kita tahu R-nya daerah Euclid, ya kan? Jadi misalkan kita punya fungsi valuasi Euclid ini, ya kan? Nah, menunjukkan R-nya ini merupakan daerah ideal utama. Artinya apa? Kita menunjukkan setiap idealnya dapat dibangun oleh satu elemen kan di situ kan. Nah, bagaimana caranya kan? Jadi ya kita ambil dulu sebarang idealnya dulu. Nah, kalau idealnya ini ideal 0 jelas ya. Jadi sekali lagi itu trivial. Kalau idealnya tak 0 bagaimana? Kita ambil apa? Kita ambil jadi dengan fungsi valuasi Euclid yang kita punya tadi, kita ambil yang nilai ininya terkecil ya. Jadi idenya seperti yang sudah kita punya sebelumnya. Jadi selalu ya kita ambil yang terkecil, nanti kita gunakan yang sifat keduanya algoritma pembagiannya kan. Jadi kita akan tunjukkan I-nya ini dibangun oleh B. B-nya ini adalah dari sini ya. Jadi VB-nya ini terkecil ya. Nah, kita punya dari sifatnya di sini ya kan. Karena intinya sebenarnya ini. Jadi dari kalkulasi ini ya supaya tidak terlalu banyak kalimatnya ya. Jadi idenya adalah seperti biasa kan, kalau kita pakai algoritma pembagian lagi, jadi R-nya sama dengan QB minus X. Nah, nanti R-nya ini mau tidak mau harus 0 kan. Jadi sudah ini ya, di pembahasan tentang daerah ideal utama kan, trik seperti ini kan juga sudah kita pakai 2 kali ya. Jadi karena R-nya sama dengan 0, kita peroleh ya lagi-lagi kan X-nya sama dengan QB. Jadi I-nya ini dibangun oleh B. Jadi bentuk seperti ini itu jadi ini ya kuncinya ya dalam pembuktian. Oke, nah sebelum diakhiri untuk video ini, jadi ada beberapa hal yang patut direnungkan ya. Kalau kita lihat daerah integral definisinya, bukan yang ini ya. Ya kata kuncinya kan daerah integral itu kan sebenarnya yang tidak memuat pembagi nol kan. Kalau lapangan itu setiap elemen tak nolnya punya inverse. Jadi cara pandangnya berbeda sekali ya. Nah, meskipun berbeda, tapi ada hubungannya. Apa? Kalau R-nya itu lapangan, maka R-nya daerah integral. Ya kan? Jadi meskipun pendekatan definisinya berbeda, tapi kita bisa melihat hubungan antara keduanya. Otomatis pertanyaan yang sangat alami, ya kan? Bagaimana dengan yang daerah ideal utama dengan daerah Euclid? Karena definisinya berbeda sekali kan, yang ideal utama seperti itu, yang Euclid itu kan. Jadi meskipun ya dua-duanya itu
Ini ya cara pandang yang berbeda, tapi ya kan kita punya hubungan antara keduanya. Berarti kan ya ketika kita punya suatu struktur, struktur apa, definisi apa ya, ya patut kita duga juga bagaimana hubungan antara dua itu. Ya bisa jadi ada, bisa jadi tidak ya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat menarik ketika kita belajar tentang struktur aljabar ya. Jadi patut dipertimbangkan lah ketika kita sudah tahu sifat-sifatnya kan. Nah, kita coba hubungkan dengan definisi yang lain atau struktur yang lain. Nah, itu sesuatu yang akan sangat menarik untuk dikerjakan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.